Rencana akan dibangunnya kawasan industri hasil tembakau, KIHT, di lokasi eks Pasar Paomotong Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Rencana tersebut disambut baik oleh pemerintah Desa Paomotong Suherman SP selaku Kepala Desa. Hal itu akan memberikan peluang pekerjaan kepada masyarakat sehingga akan meningkatkan ekonomi masyarakat dan akan menjadi potensi penerimaan daerah dari sisi cukai dan pajak daerah. Menurutnya, pembangunan dimaksudkan untuk kepentingan masyarakat dan memberikan peluang pekerjaan kepada masyarakat sehingga akan meningkatkan ekonomi masyarakat dan akan menjadi potensi pendapatan daerah dari sisi cukai dan pajak daerah. Suherman berharap dari pihak pemerintah Provinsi NTB dan pihak terkait melakukan sosialisasi kepada masyarakat sangat penting sehingga nantinya tidak ada yang menjadi hambatan dalam pembangunan khususnya masyarakat yang ada di sekitarnya. Bismillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga apa yang diharapkan pemerintah sejalan juga dengan harapan masyarakat. Artinya apapun yang direncanakan atau yang dibangun, diperbuat oleh pemerintah yang tentunya muaranya adalah kepada kemaslahatan masyarakat, dan harapan kami pemerintah juga membuka diri bahwa masyarakat itu pengen disapa. Artinya harapan kami dari pemerintah desa sederhana, kalau memang sudah disepakati pembangunan ini untuk kemaslahatan masyarakat, maka objeknya masyarakat juga harus ditegur lah, disapa lah. Artinya kami butuh sosialisasi yang lebih lanjut kepada masyarakat agar tidak ada hal-hal nanti yang menghalangi atau menghambat pembangunan daripada KIHT ini. Betul, keberadaan KIHT ini untuk meningkatkan DBHCT kita, untuk meningkatnya PAD Kabupaten Lombok Timur. Kalau sudah meningkat PAD, tentunya yang dipikirkan arahnya juga ke masyarakat. Supaya benar-benar kami tidak pengen lagi ada terulang pembangunan yang sifatnya mengesampingkan masyarakat. Seperti layaknya pembangunan agrobisnis yang dulu ada di wilayah kami juga, yang dimana di Pasar Paomotong yang baru sekarang. Dari pertama sampai sekarang tidak pernah dimanfaatkan seperti perencanaan pemerintah. Makanya kami pandang perlu pemerintah juga menyapa masyarakat dalam bentuk dialog atau sosialisasi untuk pembangunan KIHT ini. Peneliti Lombok Research Center Dr. Maharani mengingatkan pemerintah Desa Pokmotong dan pemerintah daerah untuk memperhatikan dampak ekonomi dan lingkungan yang diakibatkan oleh pembangunan KIHT ini. Menurutnya sistem pengelolaannya belum selesai dibicarakan sampai saat ini. Maharani berharap bisa dibentuknya konsorsium BUMDes dari 10 desa yang ada di Kecamatan Masbagi, karena KIHT ini berada di Kecamatan Masbagi. Jadi niat awalnya pertama bahwa ingin meningkatkan nilai tambah produk dari hasil produk tembakau petani. Nah, kalau berbicara tembakau ada dua model hasil produk tembakau di NTB ini, tembakau rajangan dan tembakau omprongan, yaitu open itu. Nah, KIHT ini diharapkan menjadi pusat industri olahan. Nah, setelah dibangun ini, setelah didata, kira-kira sekitar 70 pengusaha tembakau yang mendaftarkan diri untuk menjadi atau terlibat di dalam KIHT ini melakukan olah produk. Jadi kemarin pada saat sosialisasi itu sampel air, sampel tanah, udara sudah diambil dan dalam keadaan normal katanya. Nah, ketika kita berbicara industri hasil olahan tembakau ini, itu nanti akan berdampak karena ini akan menyebabkan pencemaran terhadap air, udara, dan tanah. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, dan lokasinya ini ada di tengah-tengah pemukiman. Nah,
kita bisa katakan di tengah-tengah pemukiman, tengah-tengah desa. Nah, ini sejak awal harus kita clearkan seperti apa, karena di Pok Motong ini sudah ada industri besar, misalnya saya katakan industri besar ada PLTD Pok Motong. Jangan sampai dengan adanya KIHT ini akan menambah pencemaran terhadap air, udara, suara kayak itu. Nah, jadi harapannya mari kita duduk sama-sama seperti apa model pengelolaan limbahnya sejak awal, kita atur seperti apa sistemnya. Ini belum jelas sampai saat ini, sehingga kalau saya sih lebih baik misalnya pembangunannya ini sederhana, jangan terlalu besar anggarannya, lebih baik kita saving modalnya itu untuk pengusaha supaya serapan produk masyarakat itu lebih banyak masuk ke KIHT ini satu. Yang kedua, sentuh misalnya ini kan menggunakan dana DBCHT. Lebih baik kita perbesar dana tersebut untuk ke petaninya langsung, bukan ke pengusaha. Ini mimpi besar kita supaya petani senyum, karena akan meningkatkan nilai tambah. Tetapi yang menikmati langsung ini adalah pengusaha. Nah, dan ini yang terputus, sehingga perlu bagaimana sentuhan-sentuhan ke petani itu yang perlu kita pikirkan. Selain tadi berbicara dampak limbah, air, udara, tanah ini, karena ini di pusat kota Pok Motong. Kita clearkan sistem pengelolaannya pertama. Nah, kalau saya sih mengusulkan, karena ini di Kecamatan Mas Bage, kenapa tidak misalnya 10 desa yang ada di Mas Bage ini dibuat konsorsium BUMDes untuk mengelola. Jadi di pihak ketiga kan, tapi ke BUMDes, karena BUMDes yang akan mengelola ini, sehingga bisa kita kontrol penuh. Modelnya nanti perusahaan profesional, misalnya satu desa sahamnya 100 juta. Nah, ini akan mengelola itu satu. Yang kedua, pengusaha tembakau yang olahan ini memang banyak di Pok Motong. Contoh misalnya di daerah Lendang Kasio. Nah, ini yang akan diakomodir ini bukan pengusaha yang besar, kayak misalnya KUD atau yang ngirim ke Jawa, misalnya Jarum, tidak. Jadi ini pengusaha-pengusaha lokal yang melakukan olahan hasil produk tembakau menjadi setengah jadi atau barang jadi dalam bentuk misalnya apakah cerutu, rokok, itu yang kedua. Yang ketiga, jadi libatkan model pembangunannya ini berdasarkan konteks lokal. Jangan kita ikut-ikutan misalnya seperti di Kediri, di apa, karena konsep KIHT ini baru. Semua daerah, setelah saya pelajari, semua daerah pun masih meraba-raba model pengelolaannya. Sehingga kalau saya lebih mengusulkan, sehingga kita lebih banyak terlibat dan bisa kontrol penuh, dan masyarakat terlibat, baik desa, pemerintah daerah terlibat. Sistem pengelolaannya itu di pihak ketiga kan ke konsorsium BUMDes. Karena kalau satu BUMDes pun tidak akan sanggup dengan anggaran yang besar kayak gitu. Itu dari saya. Hul Husain, Mas Media.